Fama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamah wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Amma ba'd. Gimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai acaranya, acara inti, sebelumnya kita mulai acara ini dengan bacaan kita baca Al-Fatihah dengan pelan-pelan ya, tartil. Nggak usah teriak-teriak. Tenang aja, tenang. Kita bacanya, baca Al-Fatihah. Afwan, kita masuki acara langsung saja. Di pembahasan langsung saja Kak Arlan. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya Afwan, kita mulai dengan kajian ini, acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Arlan. Sudah siap dimulai? Kok kurang semangat? Sudah siap dimulai? Siapa yang mau hadiahnya kotak pensil? Siapa yang mau hadiahnya bingkisan? Siapa yang mau hadiahnya ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Lomba duduk rapi. Baiklah, adik-adik sekalian, yan. Harap perhatian, yan. Karena Kak Erlan akan memulai kajian, yan. Kita mulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik gimana kabarnya hari ini, sehat? Semangat? Udah sarapan belum? Belum sarapan? Mau nasi goreng? Nasi uduk? Ayam goreng mau? Beli sendiri. Adik-adik sudah mandi belum? Yang benar. Serius. Udah mandi? Masa sih? Benar? Yakin? Coba Kak Erlan tanya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Angkat tangan bilang, saya. Yang enggak angkat tangan berarti belum mandi ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Panitia mandi tidak? Kok enggak angkat tangan? Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Kok sabun cuci? Memangnya piring, gelas, mangkok, sendok? Bau lemon dong. Jangan salah jawab, makanya harus konsentrasi. Coba ditanya lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandi pakai air kopi? Kok air kopi? Nanti lengket-lengket panas-panas dong. Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Perhatikan baik-baik. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya sama sapi? Memang sapinya masuk kamar mandi. Waktu buka kamar mandi, cekik ngik. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan apa kaki kiri? Masuk kamar mandi tiba-tiba kaget. Wah! Ada sapi. Jangan salah jawab, makanya konsentrasi. Coba ditanya lagi. Ditanya ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya di depan TV? Emang gak malu mandi depan TV? Dilihat yang lain dong. Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Serius ya, konsentrasi ya. Duduk semua yang tenang, duduk semua. Jawab pertanyaan Kak Erlan. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandinya di kamar mati? Tahu kamar mati? Kamar mati itu sebuah ruangan di rumah sakit yang isinya jenazah mayat.
Adik-adik takut nggak sama mayat? Kak Erlan. Teman-teman dengerin aku mau ngomong. Kak Erlan, aku itu anak soleh-soleha. Aku itu anak yang berbakti kepada orang tua. Aku itu anak Islam. Masa takut sama mayat? Mayat kan udah hidup. Udah hidup salah. Mayat kan udah nggak hidup. Mayat udah mati nggak bisa gerak lagi. Mayat kan udah meninggal dunia. Mayat bisa gerak nggak? Enggak. Ngapain takut sama Jadi kalau lewat rumah sakit, lewat kamar mati takut nggak? Enggak takut karena mayat udah nggak bisa gerak. Lagi pula kita kan punya kita tinggal doa minta perlindungan kepada Allah. Jadi takut nggak sama mayat? Coba nih Kak Erlan pura-pura jadi mayat ya. Takut nggak? Kok malah ketawa? Coba yang ikhwan. Takut nggak? Kurang serem ya? Kok malah ketawa? Jadi nggak takut sama mayat? Nggak takut kalau lewat rumah sakit? Nggak takut kalau lewat kuburan? Jadi nggak takut sama mayat? Itu baru anak hebat. Barakallahu fikum. Jadi nggak takut nih ya? Coba nih lihat Kak Erlan. Kak Erlan, itu bukannya takut tapi kaget. Lomba duduk rapi. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Angin, hujan. Kalau angin, tarik nafas. Angin, hujan. Tarik angin sekencang-kencangnya. Angin. Hujan. Lomba duduk rapi. Kak Erlan mau bagikan hadiah ini untuk adik-adik yang duduknya paling tenang. Suaranya disimpan, mata menghadap ke depan. Toet 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 ting. Toet 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 ting. Yang serius belajar, mendengarkan dengan tenang, nanti dapat hadiah dari Kak Erlan. Kak Erlan tidak akan sungkan-sungkan berjalan ke ujung sana, ke ujung sana, ke ujung sana, ataupun ke ujung sana untuk berikan hadiah ini kepada adik-adik yang duduknya paling rapi. Dan tidak perlu dibilang-bilang, cukup tenang, gak perlu disampaikan karena Kak Erlan akan pilih yang duduknya tenang, itu yang akan dapat hadiah. Misalnya kayak ini nih dapat hadiah, ye. Misalnya kayak, aduh aku deg-degan nih, aku dapat hadiah nggak ya? Bukan, kalau bicara nggak dapat nanti. Wah, kayaknya pengen dapat hadiah semua nih ya. Ini masih banyak hadiah. Adik-adik tetap duduk tenang, duduk rapi. Lomba duduk tenang. Shh. Hari ini adik-adik kita akan bercerita tentang tema yang sangat menarik sekali, yaitu Rasulullah teladanku. Apa judul kajian kita hari ini? Rasulullah teladanku. Adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik di dunia ini. Betul?
Beliau adalah seseorang yang memiliki akhlak yang terpuji. Bahkan bukan cuma orang Islam, orang yang beragama tidak Islam pun mengakui kalau Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat hebat. Ada seorang tokoh bernama Michael Hertz, dia nulis 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang zaman. Dan dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor 1, sebagai tokoh paling berpengaruh. Nabi Muhammad orangnya hebat dan berani. Nabi Muhammad itu tidak takut, adik-adik sekalian. Pernah suatu kali di kota Madinah terdengar sebuah ledakan yang besar. Orang-orang di Madinah mereka bertanya-tanya, suara apa ini? Kok tiba-tiba ada suara sangat keras sekali? Ternyata Nabi Muhammad SAW tanpa rasa takut dengan gagah berani meminjam kudanya Abu Talhah. Kemudian Nabi Muhammad menunggangi kuda, mendatangi sumber suara dengan berani tanpa rasa takut sama sekali. Nabi Muhammad naik kuda, untuk mendatangi sumber suara. Orang-orang Madinah baru saja mulai beranjak ingin mengetahui itu suara apa. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah kembali pulang ke Madinah lalu menenangkan. Lam tura'u, lam tura'u. Enggak perlu takut, enggak perlu takut. Itu bukan suara apa-apa. Adik-adik, kalian pernah enggak ngerasa takut kalau dengar suara yang kayak gitu? Bisa-bisa kita pipis di celana. Adik-adik, kita nggak boleh jadi anak yang penakut, harus jadi anak yang pemberani. Katanya pengen meneladani Rasulullah. Meneladani itu artinya mencontoh. Berarti kita harus mencontoh Nabi. Jadi anak yang pemberani. Kalau tidur udah bisa sendirian, tidur sendirian. Ke kamar mandi, kalau udah bisa sendiri, ya ke kamar mandi sendiri. Nggak perlu takut ke kamar mandi. Nggak perlu takut di kamar mandi sendirian. Kita harus jadi anak yang pemberani. Contoh Nabi yang pemberani. Nabi juga orangnya baik sekali. Nabi itu adalah orang yang suka berbagi. Kalian suka berbagi nggak? Suka memberi enggak? Yuk coba, Kak Erlan mau tanya, siapa yang suka berbagi? Kak Erlan tanya sekarang, siapa yang sama adiknya atau sama kakaknya suka rebutan mainan? Ayo, katanya suka berbagi. Kalau suka berbagi, jangan sampai rebutan mainan dengan adik atau kak. Kita harus berbagi. Cara berbaginya gimana? Mainannya cuma satu, berarti harus berganti. Harus bergantian. Suka berbagi dengan kakak atau adik kita. Betul? Suka berbagi dengan teman-teman atau kawan-kawan kita. Itu contoh dari Nabi SAW. Jadilah orang yang dermawan. Orang yang apa dia, Dek? Dermawan. Jadi orang yang suka berbagi, suka berbuat baik. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kita hafalin hadisnya yuk. Kak Erlan mau tanya dulu. Katanya di sini anak yang laki-laki lebih hebat daripada anak yang perempuan. Betul? Tapi katanya anak yang perempuan lebih rajin daripada yang laki-laki. Betul? Jadi lebih hebat mana? Laki-laki atau perempuan? Perempuan atau laki-laki? Coba deh kita tentukan mana yang lebih hebat, laki-laki atau perempuan dari lomba menghafal hadis. Siap? Yo, yang laki-laki dulu. Ikuti Kak Erlan.
La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Nilainya 90. Wih, alhamdulillah. Tidak perlu tepuk tangan, ucapkan alhamdulillah. Yang akhwat jangan mau kalah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Nilainya 95. Wih, alhamdulillah. Berarti akhwat yang menang nih. Skornya akhwat 1, ikhwan 0. Ayo yang semangat menghafal hadisnya. Yang akhwat ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Nilainya 95. Yang ikhwan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Nilainya 98. Wih, alhamdulillah. Berarti sekarang ikhwan skornya 1. Ikhwan 1, akhwat 1, berarti skornya sekarang 1 sama. Sekarang penentuan siapa yang akan menang. Lomba duduk rapi. Yo ikuti suara Kak Erlan, yang paling semangat berarti itu yang menang. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Waduh, yang menang yang mana ini ya? Ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan? Apa? Bakwan? Bukan bakwan, ikhwan. Ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan? Lomba duduk rapi. Adik-adik, kalau kita mencontoh Nabi, maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, termasuk di dalam mengerjakan ibadah. Nabi itu orang yang sangat semangat beribadah. Betul? Disebutkan dalam sebuah riwayat, ternyata Nabi SAW sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Tahu kakinya bengkak? Sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai kakinya pecah-pecah karena begitu lamanya Nabi kalau berdiri mengerjakan sholat malam. Hebat gak Nabi kita? Keren gak Nabi kita? Nabi Muhammad itu sangat semangat mengerjakan amal-amal taat. Kalau pengen meneladani Nabi, kalau pengen mencontoh Nabi, kita harus semangat beribadah. Adik-adik udah rajin sholat belum? Coba Kak Eran mau tanya deh, jujur ya, siapa yang sholatnya masih suka bolong-bolong? Sholat 5 waktunya jarang-jarang full 5 kali. Kamu suka bolong? Sini maju ke depan, yang peci hijau baju biru. Iya, sini maju ke depan. Sini Kak Erlan tanya dulu. Ternyata sedikit ya di sini ya yang sholatnya masih bolong-bolong ya. Dan ini teman kita tanya dulu nih. Oh udah full terus. Masya Allah, kita tanya dulu yuk. Siapa namanya? Mibzah. Mibzah, sholat 5 waktunya dalam sehari masih bolong-bolong? Enggak. Oh enggak, udah rajin? Iya. Iya. Benar? Benar. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa rakaat? 4. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat isya berapa rakaat? 4. Masya Allah, nih dapat hadiah. Siapa yang rajin sholat lagi?
Tadi Kak Erlan tanya, Kak Erlan sekarang tanya bukan yang rajin sholat, tapi Kak Erlan tanya siapa yang mau jujur selama ini masih suka bolong-bolong, bolong-bolong, yang bolong-bolong sholatnya. Siapa yang masih suka bolong-bolong? Jujur aja, jujur. Suka bolong-bolong sholatnya, sini maju ke depan. Yang baju putih, sini. Ya sini, kita kenalan dulu yuk. Siapa namanya? Danis. Danis. Danis sholatnya masih suka bolong-bolong. Iya. Sholat apa yang sering ketinggalan? Subuh. Wah subuh. Kenapa sholatnya sering ketinggalan kalau subuh? Ketiduran. Ketiduran. Danis mau nggak bertekad mulai besok sholat subuhnya nggak mau ketinggalan lagi dan tetap selalu semangat mengerjakan sholat 5 waktu, mau? Mau. Nih dapat hadiah. Karena udah jujur, ngakui kalau sholatnya masih bolong-bolong dan bertekad mau berubah, mau lebih taat meneladani Rasulullah. Sholat subuhnya besok gak kesiangan lagi, dapat hadiah. Iya. Siapa yang mau jujur lagi? Sebentar. Tadi kayaknya yang ngaku sholatnya masih bolong-bolong dikit, sekarang kok jadi banyak? Oh bolong-bolong. Tadi katanya gak bolong-bolong. Lomba duduk rapi. Yel-yel dulu yuk. Wahidun. Ithnani. Salasatun. Arbaatun. Penciptaku. Penciptaku siapa? Allah. Kok ada yang jawab 5? Penciptaku. Pakai gerakan dong. Kalau bilang Allah, tangannya tunjuk ke atas. Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy. Allah ada di atas langit dan jauh di sana. Penciptaku, Nabiku. Kalau Nabi Muhammad gini. Karena Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat. Bisa? Pakai gerakan ya. Penciptaku, Nabiku, agamaku. Kalau Islam gini ya, Islam artinya aslama yuslimu islaman, taat, tunduk dan pasrah. Bisa? Yo kita coba yang paling semangat yel-yelnya dapat hadiah. Mau? Oke. Kita coba ya. Wahidun. Ithnani. Salasatun. Arbaatun. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Musuhku. Musuhku setan, kok nunjuknya ke Kak Erlan? Emangnya Kak Erlan setan? Diulang. Penciptaku, Nabiku, agamaku, musuhku. Sebentar. Jawabannya setan, tapi kok nunjuk Kak Erlan? Ini terlalu semangat nih. Memangnya Kak Erlan setan? Diulang. Penciptaku, Nabiku, agamaku. Sebentar. Nunjuk nggak? Bener. Serius. Nangis nih. Jangan nunjuk ya. Penciptaku. Sambil tunjuk kemana? Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy. Penciptaku, Nabiku, agamaku. Dek. Kok Kak Erlan deg-degan ya jadinya ya? Nunjuk nggak? Bener? Serius? Penciptaku, Nabiku, agamaku, kitabku, Al-Quran. Kak Erlan, kok yel-yelnya berubah?
Tadi musuh ke setan, sekarang kok kitabku Al-Quran. Iya Kak Erlan rubah. Daripada Kak Erlan ditunjuk setan. Enak aja. Lomba duduk rapi. Shh. Angin. Hujan. Adik-adik, Nabi Muhammad itu rajin beribadah. Maka kita harus meneladani Rasulullah. Kita juga harus rajin beribadah. Rajin rajin baca suka bersedekah, berbakti pada orang tua. Itu salah satu contoh ibadah. Kalau ibadah yang serius, jangan main-main. Hayo ngaku siapa yang kalau sholat masih suka main-main. Siapa yang kalau sholat di masjid malah lari-lari. Waduh. Siapa yang kalau sholat masih suka gangguin teman-temannya? Boleh nggak gangguin teman? Boleh nggak ribut saat sholat? Itu namanya nggak meneladani Rasulullah. Rasul bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nabi kalau sholat serius. Boleh nggak kalau sholat main-main? Sholat harus khusyuk. Kak Erlan pernah lo tahu. Ada anak kecil sholat malah ribut sendiri. Main kelitik-kelitikan dengan temennya. Allahu Akbar. Ketek. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Apalagi temennya lagi ruku dikitik-kitik. Allahu Akbar. Ketek. Temennya kegelian goyang-goyang. Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh. Kalau meneladani Rasulullah sholatnya yang khusyuk. Boleh nggak sholat main-main? Boleh nggak sholatnya sambil ribut? Tidak boleh. Teladani Rasulullah. Sholat seperti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lomba duduk rapi. Berarti Kak Erlan, aku mau tanya. iya, mau tanya apa? Kak Erlan. Iya, kenapa? Kak Erlan. Iya, kenapa? Kak Erlan. Iya, mau tanya apa? Kak Erlan. Iya. Manggil melulu. Iya, sebentar Kak Erlan, aku mau tanya. Mau tanya apa? Kak Erlan, berarti cara kita meneladani Rasulullah gimana sih Kak Erlan? Ya contoh bagaimana hidupnya Rasulullah. Kalau sholat harus rajin. Iya. Kalau sholat harus main-main. Nggak boleh main-main, harus serius sholatnya, betul? Dan juga harus rajin beribadah. Itu contoh pertama. Kalau pengen contoh Rasulullah yang rajin ibadahnya. Yang kedua, contoh juga akhlaknya Rasulullah. Contoh akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu baik nggak? Nabi Muhammad itu baik nggak? Nabi suka berbagi. Nabi suka bersedekah. Nabi juga suka tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Adik-adik yang mau teladani Nabi, tiru akhlak Nabi. Lomba duduk rapi. Kak Erlan, Nabi itu orangnya ramah nggak? Nabi itu orangnya ramah banget. Nabi suka tersenyum kepada sahabat-sahabatnya. Nabi juga mengajarkan kita untuk suka tebarkan salam. Misalnya adik-adik lagi main sepeda nih. Naik sepeda hip. Kak Erlan, ini sepedaku roda 4. Kecil. Kak Erlan nggak boleh naikin. Nanti bannya meledak. Iya, Kak Erlan gak akan naik sepeda kecil. Misalnya kalian naik sepeda nih. Ketemu sama teman. Ucapkan salam gak? Assalamualaikum.
Lagi jalan ketemu dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ketemu tetangga. Assalamualaikum Om. Ketemu pedagang. Assalamualaikum Pak. Ketemu sama kucing. Asal. Ketemu sama pohon. Pohon ngapain diucapin salam? Kita ucapkan salamnya sama orang-orang muslim. Paham? Kalau pengen meneladani Rasulullah, jadilah anak yang berakhlak mulia. Di antara akhlak mulia itu jadi orang yang ramah, suka senyum, nggak suka marah-marah. Masa ketemu teman marah-marah? Bahkan ngajak, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kalau sama teman yang baik, ramah, senyum, sapa, salam. Begitulah Nabi SAW mengajari kita. Lomba duduk rapi. Angin, hujan, angin, hujan. Lomba duduk rapi. Adik-adik, Nabi Muhammad SAW itu baik banget sama kita umatnya. Nabi SAW sudah ajari kita adab-adab yang mulia. Adab-adab mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan di kamar mandi Rasulullah SAW sudah ajarkan kita gimana cara-caranya. Rasul itu baik gak sama kita? Baik. Setiap apa yang diajarin Rasul itu adalah hal yang baik-baik semuanya. Makanya para ulama mengatakan ad-dinu mabniun ala jalbil masalih fi kulliha. Agama ini dibangun atas dasar maslahat semuanya. Jadi apa yang diajarin Rasul itu pasti mengandung kebaikan. Karena Rasul itu baik sama kita. Pasti Rasul pengen yang terbaik buat kita. Boleh nggak minum sambil bernafas di gelas? Nabi ngelarang karena itu baik buat kita. Boleh nggak minum sambil boleh nggak kayak gitu? Ditiup-tiup gelasnya. Kalau gelasnya berisi air panas ditiup atau dikipas? Dikipas, ditiup boleh nggak? Rasul ngajarin kalau panas jangan ditiup, tapi dikipas. Karena kalau kita tiup ada gas-gas berbahaya yang kita keluarkan dari mulut kita. Rasul baik nggak? Baik. Rasul ajarin yang baik-baik buat kita. Karena Rasul sayang sama Adik-adik pengen nggak ketemu Rasulullah? Mau nggak ketemu Rasulullah? Nanti di akhirat kelak Rasulullah menunggu umatnya di sebuah telaga. Nama telaganya Telaga Al-Kautsar. Nama telaganya apa? Nama telaganya Al-Kautsar. Kak Erlan, ceritain dong Telaga Al-Kautsar. Iya, Telaga Al-Kautsar adalah kayak sebuah sungai gitu ya adik-adik ya. Luas nggak? Luas banget. Panjangnya? Kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Kalian kaget dong bilang, hah gitu ya, diulang ya. Adik-adik tahu nggak? Panjangnya Al-Kautsar itu, kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Lebarnya sungai Al-Kautsar juga sama. Kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Sungai Al-Kautsar berisikan air, warnanya putih, lebih putih daripada susu. Kagetnya kurang kompak. Warnanya putih, lebih putih daripada susu. Rasa airnya manis, lebih manis daripada madu.
Wangi airnya harum, lebih harum daripada minyak kasturi dan berbagai macam parfum. Di atas sungai Al-Kautsar itu ada gelas-gelas yang jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di angkasa. Warna gelasnya bercahaya lebih kemilau daripada bintang-bintang di gelap malam. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa minum air Al-Kautsar walau seteguk saja, bismillah, lam yadhma abadan, maka dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Mau enggak minum air dari sungai Al-Kautsar? Mau enggak berkumpul bersama Rasulullah di surga? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk sungai? Kok sungai? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau dicintai Allah? Siapa yang mau dicintai Rasulullah? Siapa yang mau dicintai ibu? Siapa yang mau dicintai ayam? Kok ayam? Salah. Siapa yang mau dicintai ayah? Siapa yang mau dicintai orang tua? Siapa yang mau dicintai orang utan? Orang utan sih. Lomba duduk rapi. Kairan aku pengen loh ketemu Nabi. Maka berusahalah jadi umat Nabi yang terbaik. Ikuti dan teladani Nabi. Benarkan apa yang beliau kabarkan. Yakini apa yang Nabi ajarkan itu kebaikan. Jalani apa yang Nabi perintahkan. Tinggalkan apa yang Nabi larang. Dan kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah. Mau enggak ketemu Nabi? Mau enggak masuk surga? Lomba duduk rapi. Nah adik-adik, Kak Erlan masih punya banyak hadiah nih. Siapa yang mau? Mau? Kak Erlan mau kasih hadiah untuk adik-adik yang semangat murojaah hafalan Quran. Kalian udah hafal ayat kursi belum? Udah? Surat Al-Ikhlas? Surat Al-Falaq? Surat An-Nas? Baik. Nabi itu rajin gak baca Quran? Meskipun Nabi itu adalah seorang ummi, tidak bisa baca tulis, tapi Nabi Muhammad itu murojaah hafalan Quran bersama malaikat Jibril. Sebulan sekali Nabi SAW khatam Al-Quran murojaah bersama malaikat Jibril. Jadi kalau pengen teladani Nabi harus semangat belajar harus semangat baca harus semangat ngafal Kita sekarang murojaah hafalan, mau? Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Mau? Yang paling semangat dapat hadiah. Kak Erlan minta tolong ke panitia. Nanti bisa ke ujung sana. Dikasih yang ikhwan 2 dan yang akhwat 2. Dikasih buat adik-adik yang murojaahnya semangat ya. Tidak mesti teriak-teriak adik-adik. Cuma kalau kelihatan antusias dan semangat nanti dapat hadiah ini. Kak Erlan minta tolong kepada Ummahat untuk bagikan hadiah ini kepada adik-adik yang paling antusias murojaah hafalan Qur'annya. Siap? Oke, kita baca ayat kursi, mau? Yo, ini mimbabi ta'lim ya, kita murojaah bersama. Karena kita pengen meneladani Rasulullah harus semangat belajar Yo kita baca ayat kursi.
Nanti di tengah-tengah panitia langsung berikan saja, tidak apa-apa kalau memang kelihatan anak-anak sudah ada yang antusias. Siap adik-adik? Yuk kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Surat Al-Ikhlas sudah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lomba duduk rapi. Shhh. Gimana adik-adik? Senang gak baca Quran? Hatinya tenang? Bahagia gak? Begitulah kalau kita meniru Rasulullah. Kalau kita sering baca Quran seperti Rasulullah, hati kita akan tenang dan bahagia. Lomba duduk rapi. Shhh. Jadi adik-adik, intinya kalau kita pengen meneladani Rasulullah, jadilah anak yang semangat melakukan kebaikan. Jadi anak yang rajin beribadah. Jadi anak yang berakhlak mulia. Rajin ibadah, contohnya apa? Sholat, terus apa lagi? Puasa, zakat, haji, baca Quran. Ibadah itu artinya apa sih?
Ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Segala sesuatu yang Allah sukai dan Allah ridhoi, itu yang namanya ibadah. Kalau kita sholat Allah suka enggak? Berarti itu ibadah. Kalau kita berzikir Allah suka enggak? Berarti itu ibadah. Kalau kita baca Quran Allah suka enggak? Berarti itu ibadah. Kalau kita berbakti pada orang tua Allah suka enggak? Berarti itu yang namanya ibadah. Terus juga kalau pengen meneladani Nabi, jadilah anak yang berakhlak mulia, ramah, suka senyum, suka menyapa, sebarkan salam, dan gak suka marah-marah. Boleh gak marah-marah sama orang tua? Boleh gak ngambek-ngambek sama ayah dan bunda? Bunda, pokoknya mau mainan itu. Boleh gak kayak gitu? Gak boleh. Katanya pengen meneladani Rasulullah. Rasul yang suruh kita untuk berbakti pada orang tuh. Maka teladani Rasulullah. Agar kita bahagia. Agar kita bisa masuk surga. Meneladani Rasulullah intinya kita semangat melakukan kebaikan. Semangat melakukan kebaikan. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Itu yang sudah kita hafal tadi ya. Masih ingat nggak hadis Nabi yang tadi kita hafal? Ya bareng-bareng. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jadi pokoknya yang namanya kebaikan jangan diremehkan, harusnya kita bersama. Berangkat ngaji harusnya bersama. Ngerjain sholat harusnya bersama. Baca Quran harusnya bersama. Berbuat baik kepada adik atau kakak harusnya bersama. Bersedekah harusnya bersama. Semangat mengerjakan kebaikan-kebaikan karena Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Yuk bareng-bareng. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Berangkat ke sekolah, ini kebaikan bukan? Berarti harus nolongin ayah bunda kalau disuruh, ini kebaikan bukan? Berarti harus paham? Lomba duduk rapi. Siapa yang tadi Kak Eran kajian mencatat? Sini Kak Eran perhatikan, maju ke depan. Masya Allah. Tadi sibuk menulis, sibuk mencatat. Ini bagus nih adik-adik ya. Karena Nabi bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Kita kenalan dulu, siapa namanya? Raisya. Raisya kelas berapa? 3. 3 SMP apa SMA? SD. Oh, SD. Raisya mencatat tadi. Coba Kak Eran lihat catatannya. Masya Allah tulisannya bagus. Nih dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Kak Erlan tunjuk. Sini maju ke depan. Ya nanti dipilih, tenang saja. Kita kenalan dulu. Siapa namanya? Tiat. Siapa? Tiat. Gian. Tiat.
Diat. Ria. Riyad. Ya. Oh ya. Riyad udah sekolah belum? Belum. Oh belum. Mau hadiah? Mau. Tapi syaratnya jawab pertanyaan Kak Erlan siap? Siap. Mau pertanyaan yang mudah apa yang susah? Mudah. Oke, pertanyaan buat Riyad adalah bagaimana cara memberantas korupsi di era globalisasi sekarang ini? Itu mudah apa susah? Oh susah ya? Oh ya yang mudah aja. Riyad mau nggak bertemu Rasulullah di surga? Mau. Nih dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi. Shh. Siapa yang tadi sudah hafal hadis yang Kak Erlan ajarkan? Yang jilbab hijau maju ke depan. Ya sabar, yang perempuan dulu yang sekarang ya. Kan barusan yang laki-laki. Masya Allah. Jadi umatnya Rasulullah kalau pengen meneladani Rasulullah harus semangat berbuat kebaikan. Makanya ingat-ingat terus hadis ini. Gimana bunyi hadisnya tadi? Namanya siapa? Launa. Launa udah sekolah kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Coba silakan dibacakan hafalan hadisnya. La tahkironna minal makhrufi syai'an. Mumtazah, barakallahu fiik. Dapat hadiah. Masya Allah. Lomba duduk rapi. Shhh. Siapa lagi yang dapat hadiah ya? Duduk yang rapi dulu. Shhh. Kak Erlan tunjuk. Maju ke depan. Sini. Habis ini laki-laki. Kita kenalan dulu, ngadep ke sana. Siapa namanya? Arumi. Arumi udah sekolah belum? Udah. Arumi udah bisa baca Quran? Belum. Belum. Sekarang bacanya apa? Iqra. Iya. Iqra berapa sekarang? Gak tahu. Nggak tahu. Arumi udah hafal Quran? Belum. Oh belum. Tapi Arumi pengen nggak jadi orang yang ahli Quran? Pengen. Pengen nih dapat hadiah. Masya Allah. Berikutnya. Ya. Yang baju hitam. Ya sini maju ke depan. Masya Allah. Semoga jadi ulama ya. Kita kenalan dulu. Ngadap ke depan. Kamu berdiri aja. Kak Erlan aja yang duduk. Siapa namanya? Khalid. Khalid. Khalid sudah sekolah? Udah. Udah kelas berapa? TK. Oh TK. Khalid bangga nggak jadi anak Islam? Bangga. Khalid kalau bangga jadi anak Islam harus semangat menerapkan adab-adab Islam. Khalid tahu nggak? Adab kalau dikasih hadiah oleh orang lain ucapkan doa apa? Terima kasih. Ada doanya. Udah tahu belum? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ucapan bersyukur. Tapi doa yang diucapkan kepada orang yang memberi hadiah adalah jazakallah khairan. Coba diulang. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Ingat ya itu doanya ya. Ini buat Khalid. Ingat gimana doanya? Jazakallah khairan. Misalnya nih. Ibu kita buatin makanan. Ucapin doanya. Gimana doanya? Jazakillah khairan. Ayah kita ngasih uang jajan. Ucapin apa? Jazakallah khairan. Guru kita yang ngajarin ilmu kepada kita. Ucapin apa? Jazakallah khairan. Ini buat Khalid. Nah, kalau ada teman kita udah bermain bersama kita, ucapin juga gimana? Jazakallah khairan. Ini buat Khalid. Siapapun yang udah beri kita kebaikan, ucapkan apa? Jazakallah khairan. Ini buat Khalid. Kalau Khalid pura-pura sekarang ngasih ke KR,
Doanya dulu dong, doanya gimana? Jazakallahu khairan. Nah, misalnya Khalid kasih Kak Erlan pura-puranya. Nah, Kak Erlan ucapkan jazakallahu khairan. Silakan kembali ke tempat. Nah, kenapa? Oh ya, hadiahnya. Ini buat Khalid. Ingat ya, doanya gimana? Jazakallahu khairan. Jangan sampai lupa ya. Jazakallahu khairan buat Khalid. Ye. Doanya gimana Khalid? Mumtazun, barakallahu fikum. Lomba duduk rapi. Adik-adik mau hadiah? Mau semua? Kalau mau hadiah mintanya sama siapa? Mintanya sama siapa? Ikuti Kak Erlan. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Sekarang Kak Erlan ajari cara berdoa. Kita doa, berharap Allah kasih hadiah buat kita. Kalau kita doa, Allah akan kabulin gak doa kita? Kabulin. Uda'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan untukmu. Hanya saja memang dikabulkannya doa kita, ada yang langsung segera, ada yang tertunda, atau mungkin nanti ditangguhkan. Di surga nanti baru kita dikasih pahala yang banyak atas doa-doa kita. Pokoknya kalau kita doa, kita nggak akan pernah kecewa. Makanya mari kita berdoa kepada Allah. Mau hadiah enggak? Mau hadiah? Yo doa. Tengadahkan tangannya. Ikuti suara Kak Erlan. Ya Allah. Ya Rozak. Yang memberi rezeki. Ya Allah. Berikanlah aku hadiah. Amin. Kira-kira dapat hadiah enggak? Insya Allah setiap kalian akan dapat hadiah bingkisan ini. Mau? Nanti biar panitia yang atur. Nanti ketika kalian pulang dapat hadiah ini. Seneng enggak? Suka enggak kajian? Senang gak dapat ilmu? Senang gak dapat hadiah? Allah baik gak? Tayyib. Ini dia adik-adik yang bisa Kak Erlan sampaikan di kesempatan kali ini. Insya Allah kalian semua dapat hadiah. Nanti akan diatur sama panitia. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. 1 jam bersama Kak Erlan. Semoga ada pelajaran yang bisa kalian dapatkan. Meneladani Rasulullah. Artinya kita harus semangat melakukan kebaikan, semangat melakukan ibadah, jadi anak yang berakhlak mulia. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.